Bab 2226. Tapi Yunas ingin membantah tapi langsung disela oleh Arthur. Itulah akhir dari diskusi. Sepupumu menyebutkan bahwa pil matahari dapat membawa praktisi bela diri di tahap semi yang lunak ke tahap awal yang lunak. Pil tersebut bekerja paling baik pada praktisi bela diri di tahap semi yang lunak. Dan karena pamanmu adalah di tahap yang lunak, semi yang lunak, dia akan meminum pil matahari. Kamu dan Yuda akan menunggu, kata Arthur, memutuskan untuk membiarkan Agus meminum pil matahari sebagai gantinya. Tidak apa-apa, Paman Arthur, aku sudah cukup lama berada di tahap semi yang lunak, jadi aku tidak keberatan menunggu. Karena Yunas ingin meminum pil matahari, dia bisa meminumnya terlebih dahulu, kata Agus. Kamu tidak perlu menolaknya, Agus. Praktisi bela diri yang lunak adalah pilar komunitas kita. Jika kamu bisa mencapai tahap yang lunak dengan bantuan pil matahari, ini akan menguntungkan keluarga kita secara keseluruhan. Sudah beres. Arthur memutuskan tidak mengizinkan orang lain mengatakan sebaliknya. Baiklah kalau begitu. Agus menyetujui sambil berpikir. Brengsek. Ekspresi Yunas menjadi gelap. Dia merasa kecewa karena dia tidak mendapatkan pil matahari, tapi dia merasa senang karena Yuda juga tidak mendapatkannya. Selama Yuda terjebak pada level kekuatannya saat ini, Yunas tahu bahwa dia masih memiliki peluang untuk menggantikan Yuda sebagai pewaris. Keputusan Arthur untuk memberikan pil matahari kepada Agus adalah adil dan adil, sehingga Yunas bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk menerima hasil ini. Dia pun terdiam dan tidak melindungi lebih jauh untuk menghindari kemarahan Arthur. Karena itu tidak akan menguntungkannya dengan cara apapun. Oh, Yuda sepertinya mengingat sesuatu dan membuka mulutnya dengan ragu. Ada apa, Yuda? Ada yang ingin kamu katakan? Agus melihat ekspresi aneh di wajah Yuda dan bertanya. Ayah, aku mendengar beberapa rumor yang beredar di luar sana siang tadi, kata Yuda ragu-ragu. Rumor? Agus pun mengulangi dengan bingung. Ini tentang Rizka. Rumor mengatakan bahwa keluarga Gumelar telah mengirim putri tertua kita yang belum menikah untuk tinggal bersama Tuan Busnadi untuk mendapatkan bantuannya. Jelas Yuda. Apa? Baik Agus dan Arthur tercengang. Agus khawatir hal ini akan terjadi ketika Rizka meminta untuk tinggal bersama Iwan, dan itulah yang terjadi sekarang. Rumor mulai menyebar segera setelah Rizka tinggal bersama Iwan, dan menurut apa yang didengar Yuda, rumor tersebut sudah mulai merusak reputasi keluarga Gumelar. Karena terkejut, Agus langsung tidak yakin apa yang harus dilakukan sebagai tanggapannya. Bab 2227. Agus, kita tidak bisa menganggap enteng hal ini. Sebelum masalah ini menjadi lebih parah, kamu perlu membuat Rizka pindah kembali, kata Arthur. Arthur tahu bahwa Rizka akan tinggal bersama Iwan, tetapi karena itu adalah keputusan yang dibuat oleh Agus, Arthur tidak mau ikut campur. Namun karena hal ini sudah mulai mempengaruhi reputasi keluarga Gumelar, Arthur tidak bisa berdiam diri. Baiklah. Agus mengangguk dan menoleh ke arah Rizka. Rizka, berkemas dan keluar dari tempat Tuan Busnadi sebelum reputasi kita semakin buruk. Apa? Itu tidak mungkin. Rizka terkejut. Dia meminta untuk tinggal di rumah Iwan karena dia ingin berlatih bersama Iwan dan yang lainnya. Dan juga karena dia mengembangkan perasaan terhadap Iwan dan ingin tinggal bersamanya. Dia hanya berhasil tinggal bersama Iwan selama sehari dan Agus sudah memintanya untuk pulang. Kenapa tidak, Rizka? Iwan sudah punya pacar, jadi tidak pantas bagimu untuk tinggal bersamanya. Karena rumor sudah menyebar, kehormatanmu akan dipertanyakan jika kamu tidak segera kembali tinggal bersama kita. Agus berkata dengan tergesa-gesa. Ya Rizka, demi reputasi kita, kamu harus kembali pulang, kata Arthur. Aku tidak mau, ayah. Tidak terjadi apa-apa antara aku dan Iwan. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Lagi pula, bukan hanya aku yang tinggal bersamanya. Yuni dan Ratna juga tinggal di sana. Jadi, kenapa aku tidak bisa tinggal di sana? Rizka cemberut. Itu konyol. Bagaimana kamu bisa sama dengan wanita-wanita itu? Kamu adalah putri tertua yang belum menikah di keluarga ini.
Setiap gerakanmu mewakili kita. Jadi, kamu terus tinggal bersama Iwan. Jika kamu tinggal bersamanya, keluarga Gumelar akan menjadi bahan tertawaan seluruh wilayah selatan. Agus berkata dengan tegas, tapi Rizka belum mau menyerah dan hendak berdebat ketika Agus memotongnya. Cukup, tidak ada tapi-tapi, sudah beres, kata Agus. Bagaimana ini bisa terjadi? Air mata menggenang di mata Rizka dan dia sangat terpukul. Tunggu sebentar, Yuda berkata, ayah biarkan aku menyelesaikannya. Masih ada lagi ceritanya. Masih ada lagi, ada apa? Agus dan Arthur mengalihkan perhatian mereka ke arah Yuda. Bab 2228. Saya mengutus beberapa orang untuk menyelidiki asal-muasal rumor tersebut menyebar. Berdasarkan yang kita ketahui, rumor tersebut sengaja disebarkan, jelas Yuda. Apa? Apakah ini hasil karya Bos Selatan? Agus pun tersadar. Dia bingung mengapa rumor mulai menyebar hanya 1 hari setelah Rizka pindah bersama Iwan. Dan segera menyadari hanya bahwa Bos Selatan punya andil di dalamnya. Itu sangat mungkin. Yuda mengangguk. Dia juga bingung dengan hal yang sama dan mengirim anak buahnya untuk menyelidikinya, hanya untuk menemukan bahwa seorang sengaja menyebarkan rumor tersebut. Namun dia tidak punya bukti untuk memastikan apakah Bos Selatan memang pelaku sebenarnya. Saya kira Bos Selatan sudah putus asa dan bersiap untuk menyakiti Tuan Gusnadi, kata Agus sambil berpikir. Dia tahu tentang konflik antara Iwan dan Bos Selatan dan tahu bahwa perkelahian tidak bisa dihindari antara keduanya. Dia pun menyetujui Rizka untuk tinggal bersama Iwan, terutama karena dia ingin menghalangi Bos Selatan menyerang Iwan dan yang lainnya. Sejak Bos Selatan mulai menyebarkan rumor, Agus menyadari bahwa Bos Selatan sedang mencoba memaksa keluarga Gumelar untuk memindahkan Rizka, sehingga Iwan, Tari, dan yang lainnya akan menjadi sasaran empuk. Ayah, Bos Selatan tidak hanya bersiap-siap untuk menyerang. Dia sudah mencoba membunuh Iwan dengan mengirimkan 3 pengawalnya untuk melakukan pembunuhan. Namun Iwan dan Henry berhasil mengalahkan mereka, kata Rizka. Dia mendengar dari Tari dan yang lainnya tentang bagaimana penjaga Bos Selatan menyerang Iwan. Jadi dia mulai menjelaskan semua yang dia dengar kepada Agus. Seperti yang diharapkan, ekspresi Agus menjadi gelap saat keyakinannya terkonfirmasi. Agus, tidak masalah jika Bos Selatan ada di balik ini. Saat ini kita perlu Rizka kembali untuk menyelamatkan reputasi kita, kata Arthur. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Agus menggelengkan kepalanya ragu-ragu. Apa? Kenapa tidak? Arthur bertanya. Agus gigih mengajak Rizka pindah dari rumah Iwan lebih awal sehingga Arthur terkejut. Agus mengubah pikirannya. Paman Arthur, Tuan Gusnadi telah membantu kita berkali-kali. Bos Selatan mencoba memaksa Rizka keluar dari rumah Tuan Gusnadi, sehingga dia bisa menyerang tanpa khawatir dia akan mendapat masalah dengan kita. Jika kita melakukan ini, kita akan berjalan kaki langsung masuk ke dalam perangkapnya dan menempatkan Tuan Gusnadi dalam bahaya, kata Agus. Dia ingin membuat Rizka pulang karena mempertimbangkan reputasi keluarga, tetapi karena dia mengetahui bahwa Bos Selatan yang mengambil tindakan tersebut, Agus menolak untuk terpengaruh. Iwan sangat membantu keluarga Gumelar dan jika Agus bersikeras agar Rizka pindah kembali, Iwan dan yang lainnya akan berada dalam bahaya yang mengancam jiwa dan Agus akan menjalani sisa hidupnya dalam rasa bersalah. Bab 2229. Kamu ada benarnya juga, tapi ini menyangkut reputasi dan kehormatan Rizka dan keluarga kita. Jika kita membiarkan Rizka tinggal bersama Tuan Gusnadi, skandal itu akan meningkat, Arthur melengut. Rumor dan skandal hanyalah kata-kata, Paman Arthur. Kamu tahu bahwa keluarga kita telah menjadi saingan Bos Selatan. Pada akhirnya kita akan bertemu. Keberadaan Tuan Gusnadi dapat menghalangi Bos Selatan. Tetapi jika Tuan Gusnadi tidak ikut campur dan Bos Selatan berhasil menguasai grup Bio Farma, keluarga Gumelar akan menjadi target Bos Selatan berikutnya. Demi kebaikan yang lebih besar, kita perlu melakukan yang terbaik untuk melindungi Iwan daripada membiarkan Bos Selatan menyakitinya karena beberapa hal. Karena skandal ataupun rumor yang lainnya, Agus menganalisis. Dia tahu bahwa target Bos Selatan selama ini adalah grup Bio Farma dan mempertimbangkan potensi perusahaan. Kekuatan keluarga Broto akan sangat meningkat jika mereka memperoleh grup Bio Farma.
Sebagai kepala sebuah keluarga wilayah selatan, keluarga Gumelar merupakan penghalang bagi cara Bos Selatan menaklukkan wilayah tersebut. Setelah Bos Selatan memperoleh kekuatan yang cukup, dia akan melakukan yang terbaik untuk melemahkan atau bahkan membasmi keluarga Gumelar. Agus mencoba yang terbaik untuk melindungi Iwan karena Iwan membantu keluarganya di masa lalu, tetapi juga karena kelangsungan hidup Iwan menguntungkan keluarga Gumelar dalam jangka panjang. Arthur pun terdiam. Bos Selatan tidak memiliki kekuatan untuk menggulingkan keluarga Gumelar saat ini, tetapi dia adalah seorang praktisi bela diri berbakat yang telah mencapai tahap akhir alam yang benar. Bos Selatan adalah praktisi bela diri generasi kedua di tahun-tahun puncaknya, dan dalam beberapa tahun dia mungkin bisa mencapai tahap puncak alam yang lunar. Sebaliknya, Arthur sudah tua dan kondisi tubuhnya sudah memburuk, jadi kecil kemungkinannya dia bisa melakukan terobosan lagi. Seiring berjalannya waktu, Bos Selatan akan mampu mengalahkan keluarga Gumelar. Selain itu, pil alkimia yang diproduksi oleh grup Bio Farma menjadi penting bagi semua praktisi bela diri. Jika Bos Selatan berhasil melenyapkan Iwan dan mencuri grup Bio Farma, dia akan mampu menaklukkan wilayah selatan dengan mudah. Selama Iwan masih berdiri, Bos Selatan tidak akan menjadi ancaman bagi keluarga Gumelar. Oleh karena itu, kehidupan Iwan memiliki dampak yang luar biasa pada nasib keluarga Gumelar. Dan Arthur dapat dengan mudah mengatakan bahwa kelangsungan hidup Iwan jauh lebih penting daripada mengoreksi rumor. Agus, kamu benar. Kita tidak bisa membiarkan Bos Selatan melakukan apapun yang diinginkannya terhadap Tuan Busnadi. Tapi aku harus mengingatkanmu, Bos Selatan itu ambisius dan dia tidak akan menyerah pada grup Bio Farma hanya karena Rizka tinggal bersama Tuan Busnadi. Jika Rizka terus tinggal bersama mereka, Bos Selatan mungkin akan menyerang apapun yang terjadi. Rizka mungkin akan dihantam di tengah badai, kata Arthur. Bab 2230. Ya, Agus kehilangan kata-kata karena dia tahu saran Arthur masuk akal. Mempertimbangkan dendam antara Bos Selatan dan Iwan, serta beberapa besar pengaruh grup Bio Farma, Bos Selatan hanya akan dipaksa untuk bertindak lebih hati-hati, bahkan dengan Rizka di sisi Iwan. Bos Selatan tidak akan menyerah untuk mengambil alih grup Bio Farma dan bahkan mungkin terpaksa menyakiti Rizka jika diperlukan, yang akan membahayakan Rizka. Paman Arthur, kita harus membiarkan Rizka mengambil keputusan sendiri, Agus berkata sambil berpikir. Meskipun dia ingin Rizka tetap berada di sisi Iwan dan menghalangi tindakan Bos Selatan untuk membalas semua yang telah dilakukan Iwan untuk keluarga Gumelar, hal ini juga akan menempatkan Rizka dalam bahaya, dan itu adalah hal terakhir yang diinginkan Agus. Seketika dia mendapati dirinya berada di persimpangan jalan dan hanya bisa meminta pendapat Rizka mengenai masalah tersebut. Rizka, apakah kamu ingin tinggal bersama Tuan Busnadi atau kembali tinggal bersama kami? Tolong katakan, Agus bertanya. Tentu saja aku ingin tinggal bersama Iwan, Tari, dan yang lainnya. Rizka berseri-seri dan memutuskan. Rizka, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Jika kamu terus berada di sisi Tuan Busnadi, hidupmu mungkin dalam bahaya, kata Agus cemas. Tidak apa-apa ya, Iwan telah menyelamatkan hidupku berkali-kali. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah lama mati. Jika dengan berada di sisinya berarti aku bisa membantunya, aku tidak takut bahaya, kata Rizka dengan tekad. Dia tidak ingin pindah dari rumah Iwan dan karena dia mengetahui bahwa Bos Selatan mengincar Iwan dan yang lainnya, ada lebih banyak alasan untuk tetap berada di sisi Iwan. Baiklah kalau begitu. Aku menghargai pilihanmu, Agus berkata sambil berpikir. Meskipun dia mengkhawatirkan keselamatan Rizka, Bos Selatan mungkin tidak akan menyakiti Iwan atau Rizka karena takut kepada keluarga Gumelar. Bahkan jika Bos Selatan langsung bertindak, dia tidak akan berani menyakiti Rizka atau dia akan menyatakan perang melawan keluarga Gumelar. Baiklah, Rizka sangat gembira dan tersenyum lebar. Dia sangat terpukul ketika Agus bersikeras agar dia kembali bersama keluarganya. Tetapi yang mengejutkannya, Agus berubah pikiran dan mengizinkannya tinggal bersama Iwan, Tari, dan yang lainnya.
Agus, karena kamu dan Rizka sudah mengambil keputusan, kalian berdua akan menangani ini. Ingatlah untuk mengirim beberapa orang untuk mengawasi Bos Selatan dan keluarga Broto, sehingga kita bisa bergerak segera setelah mereka berpindah. Ingatkan Tuan Busnadi untuk berhati-hati juga, Arthur mengingatkan. Aku tahu, Agus mengangguk. Dengan itu, Arthur membawa Yonas pergi.